Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penambahan data pada uh, pada ini SHP daerah atau wilayah yang ada di ArcGIS. Nah, pertama-tama apa sih penambahan data itu? Penambahan data di sini adalah biasanya atribut tabel atau yang biasanya di sini itu datanya itu biasanya berupa tabel, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan data yang dari Excel ke dalam layer pada ArcGIS. Nah, pertama kalian buat dulu datanya yang maaf gini. Oh ya. Nah, kan di sini ada saya ulangi. Nah, klik kanan, kan di sini ada open attribute table. Di sini adalah isi dari peta yang ada di sini, peta yang ada di layer ini. Ini saya menggunakan contoh Kecamatan Srono. Nah, isi data di layer SHP ini ada cuman nama desa dan kecamatan dan poligonnya. Nah, di sini nanti saya akan mencoba menambahkan data yang bisa apa saja, tergantung sesuai kebutuhan. Bisa data fasilitas sekolah, fasilitas sarana umum, kesehatan, atau bahkan hal-hal yang nyeleneh seperti tempat makanan atau sebagainya. Nah, untuk penambahan data, pertama pastikan penamaan yang ada di Excel dan di tabel ini sama, sebab apabila namanya berbeda atau berbeda dengan yang ada di tabel ini, maka akan tidak dapat ditemukan karena nanti akan divalidasi atau dicocokkan mana yang cocok pada tabel. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu tabel acuannya, bisa kecamatan ataupun desa. Nah, untuk penamaan nama tabelnya ini diusahakan menggunakan underscore atau garis bawah, sebab di SHP ini atau di ArcGIS itu tidak mengenal yang namanya spasi. Fungsi spasinya itu diganti pada underscore. Nah, selanjutnya karena ini sudah saya sudah membuat filenya. Ya, filenya seperti ini kan, yang seperti apa yang saya bilang tadi, kalau di ArcGIS itu tidak di penyimpanan file datanya ini tidak mengenal spasi, jadi diganti menjadi underscore. Nah, ini adalah underscore. Ini saya menggunakan contoh yang untuk yang sama, nama file yang sama pada bukan nama file sih, nama kolom yang sama pada data yang ada di layer adalah desa. Diisi semuanya yang sama. Bentar. Nah, di sini saya mencoba untuk mengisi dengan data jumlah penjual bakso dan mie ayam, karena saya iseng menggunakan ini agar tidak terlalu mainstream. Nah, selanjutnya kalau sudah membuat file seperti ini, kalian save, kalian simpan, dan jangan lupa filenya itu formatnya yang Microsoft yang 2003. Oke, nah di sini adalah nama filenya sama. Ya,
Ya, tadi jangan lupa filenya agar jenis tipe filenya adalah Excel yang 9000 2003. Nah, contohnya seperti ini, save as. Nah, ini kan persebaran makanan namanya. Ini filenya yang Excel 97 2003 workbook. Kenapa kok enggak yang di tingkat atasnya, tipe-tipe yang di atas seperti ini? Sebab yang masih yang support dengan JIS ini masih yang tipe Excel 97 2003. Nah, kita save. Oh, ini sudah saya save kembali. Ya, ini karena sudah saya save, kita tutup aja. Nah, di sini kita bagaimana sih caranya kita menambahkan file data file yang ada di Excel ke dalam tabel ini. Pertama-tama adalah klik kanan pada layer. Nah, di sini kursornya klik kanan, nanti akan ada bawah open attribute table yang untuk membuka ini ada join and relates. Nah, kalian bisa menambahkan file atau datanya lewat sini. Nah, kita klik join, pilih mana yang akan pilih yang kita buat yang sama tadi, nama kolom yang sama tadi kita pilih. Nanti kita kembalikan, kita pilih filenya. Ini contoh karena tadi saya simpan di latihan attribute data, kita pilih ini ada contoh yang saya buat tadi, latihan sih. Ini adalah yang file yang Excel yang tadi saya buka. Nah, yang ini selanjutnya kita add, pilih sheet 1, add. Nah, langsung terpilih seperti ini, dan choose table fieldnya ini akan langsung terisi seperti yang sama pada yang atas. Ini untuk join option kita biarkan keep all record. Dan selanjutnya apakah data kita sudah valid atau tidak, kita bisa lihat di validasi ini. Nah, kalau seperti ini tandanya datanya sudah valid, berarti tidak ada kesalahan dalam pengetikan atau pengetikan pada Excelnya, karena nama apa ini namanya, nama file, nama kolomnya ini sangat apa ya istilahnya, sangat spesifik, dan sedikit perbedaan aja sudah tidak bisa terdetek. Nah, kita oke. Nah, munculnya di mana? Munculnya adalah di sini. Nah, perbesar. Nah, tadi kan kolomnya cuma ada file SHP, desa sama kecamatan. Nah, ini dia file yang atribut data yang sudah kita tambahkan tadi. Ada desa lagi, ada jenisnya ini lagi, ada data-data yang sudah kita ketik pada Excel tadi sudah ada semua. Kita tutup. Selanjutnya, kok di sini nggak muncul, di layarnya nggak muncul, karena itu data, jadi tidak muncul di layer, tapi datanya sudah ada di atributnya. Nah, akan muncul seperti ini. Munculnya di sini. Free. Oh ya, maaf. Mungkin lemot. Nah, kita tutup. Munculnya tadi di atribut table. Nah, bagaimana kita, apakah sudah cukup selesai sampai di sini penambahan atributnya? Untuk menyimpan data file yang ada di ArcGIS ini agak sedikit berbeda pada cara kita nge-save
seperti umumnya tinggal kita Ctrl S sudah tersimpan. Tapi di ArcGIS ini kita harus mengekspor dulu datanya. Kenapa kok harus diekspor? Agar data yang kita tambahkan, kalau layernya ini kita remove, datanya masih akan tersimpan. Kalau belum diekspor, maka datanya akan hilang. Nanti akan saya kasih contohnya. Nah, ini data, caranya mengekspor data. Ekspor data, features, ini kalian bisa pilih di mana kalian akan mau menyimpannya. Ini saya contoh simpan di latihan atribut data. Ini kita kasih tulis persebaran bakat. Nah, gini, kenapa kok disingkat dan ada underline-nya? Seperti yang saya bilang tadi, di ArcGIS ini filenya tidak mengenal untuk SHP-nya ya, terutama itu tidak mengenal istilah spasi, yang ada adalah underline atau garis bawah seperti ini. Kenapa kok disingkat? Itu karena biasanya ada batasan untuk karakter yang digunakan untuk menamai suatu filenya. Karena keterbatasan itulah sehingga kita singkat saja biar tidak melebihi batas karakter. Nah, selanjutnya kita save, kita OK, kita ekspor. Do you want ini untuk menambahkan data pada map layer, kita setujui. Nah, di sini akan muncul open atributnya. Nah, datanya sudah ada, kita tutup open atribut. Nah, open atribut di yang layar utama tadi, kita coba open atribut. Nah, di sini kan masih ada kan datanya. Bagaimana kalau kita remove? Misal seperti ini. Kita remove. Nah, kita add new datanya. Datanya tadi di sini. No. Nah, kita add datanya, open attribute. Nah, data yang kita tambahkan tadi tidak ada sebab masih belum tersimpan. Bagaimana kalau yang sudah kita simpan seperti tadi? Nah, ini kita remove dulu. Layer, kita add new data, persamaan makanan, ini SHP, kita add. Nah, kita open attribute table. Nah, datanya akan tetap ada seperti ini. Nah, itu selesai. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghapus data atau menambahkan data secara manual? Nah, kalau cara menghapus datanya yang misal ini, kalau nggak diperlukan, tinggal pilih delete file ini, maka akan sebelum memilihnya, ini ada tombol panah di nama kolomnya ini, kita klik sampai warnanya menjadi hijau toska. Nah, kita delete field agar hilang. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan? Nah, di sini kita tutup dulu. Nah, bagaimana sih cara kita menambahkan tabelnya yang secara manual? Di sini kita open table dulu. Nah, di sini ada contoh.
kita bagaimana cara menambahkan tabel. Nah, ini di sini dibuka tabelnya tadi di pojok ini, pojok kiri paling kiri ada table option, kita klik. Nah, dari sini kita pilih add file. Add file ini adalah untuk menambahkan kolomnya, namanya bebas, terserah sesuai kebutuhan kalian mau dikasih apa. Misal ini teks, tipenya ini ada berbagai macam. Karena ini teks, kita pilih saja contohnya teks, karena teks itu adalah tulisan, nanti isinya adalah tulisan juga. Nah, ini panjangnya kolomnya itu mau berapa. Kalau ini 50, bisa diganti misal 20. Oke, terus di oke. Nah, munculnya akan seperti ini. Bagaimana cara kalau kita ngehapus? Nah, di sini kita klik. Nah, ini kan ada kayak anak panah turun, terus kita klik sampai warnanya hijau toska, pilih delete fill. Nah, ada peringatan seperti ini. Nanti hati-hati karena ini nggak bisa diunduh menghapusnya. Maksudnya kalau file utama kalian kehapus, jadi kalian nggak bisa ngunduhnya. Jadi ya kalian harus membuat ulang dari baru. Kita yes, maka akan hilang. Contoh lagi, kan kalau baru kan filenya kan ada di samping paling belakang. Terus bagaimana cara mengubahnya ke kalau misal data utamanya kehapus tadi? Nah, kita add field, langkahnya sama, misal tes 1 aja lah, teks yang nggak usah panjang. Oke, nah kita bisa Nah, ini setelah saya perkecil biar mudah melihatnya, ya kita perkecil lagi. Ini bagaimana sih cara kita menggesernya? Ini sebenarnya sama seperti Excel, tinggal kita klik dan kita geser. Nah, ada garis merah ini, kita mau geser kemana terserah, misal kita taruh di sini. Nah, maka akan muncul di sini. Setelah itu selesai penambahan datanya. Jadi cukup simpel caranya. Caranya sebenarnya cukup mudah, tinggal memerlukan ketelitian pada saat pembuatan tabel pada Excel-nya. Dan demikian tutorial singkat, bukan tutorial sih, karena saya juga masih belajar, sharing pengalamannya bagaimana cara menambahkan atribut data pada file layer